bekerja pada majikan dengan tenaga kami. Namun, agensi yang mendapat keuntungan setiap bulan tanpa melakukan apa-apa. Majikan yang mengambil kami juga membayar kepada mereka dan membayar pajak kepada negara Taiwan yang kami kenal dengan Amingse. Kami tidak tahu apakah pemerintah Taiwan juga mendapatkan pemasukan dari agensi selama ini selain dari pajak yang majikan bayar. Sehingga sistem penempatan kami dipercayakan pemerintah Taiwan kepada broker atau perusahaan agensi yang berbasis bisnis. Keberadaan kami benar-benar seperti dalam gangguan dan sulit menghindari karena pemerintah Taiwan pun yang membuat semua ini terjadi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 6:30 PM. Yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 30 derajat Celcius. Yang mana hari ini turun hujan lebat sekali ya di daerah Changhua, Yuanlin. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo, satu NT-nya sekarang 515 guys. Jadi sama kayak kemarin ya, 515. Oke, kali ini Suara TKI baru saja mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan berkumpul minum bareng tanpa masker. 9 pekerja migran Indonesia di Changhua, Taiwan diciduk pakde tanpa bisa mengelak. Penjaga toko juga langsung diamankan. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Kepolisian Changhua, Taiwan semalam yaitu tanggal 11 bulan 6 telah mengamankan sekelompok pekerja migran karena kedapatan melanggar aturan proses di mana mereka berkumpul banyak orang tanpa masker dan minum bersama di sebuah toko Indonesia. Waduh, gimana nih guys? Saat dipergoki polisi, mereka berada di dalam sebuah ruangan sambil minum, ngobrol, dan makan-makan melanggar aturan yang diberlakukan pemerintah. Orang-orang yang berada di situ tidak mengenakan masker, bahkan ada yang tidak membawa masker. Selain itu, toko Indonesia yang masih membiarkan pengunjungnya makan berkumpul di dalam tanpa prokes juga dinyatakan telah melanggar aturan pencegahan pandemi selama level 3 di Taiwan. Ini tokonya ngeyel kayaknya. Tak hanya pekerja migran yang mabuk semalam, pelayan toko Indonesia turut diamankan di unit kesehatan setempat untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Saat polisi datang semalam, mereka sempat shock dan heran. Bingung saat polisi datang, beberapa sedang duduk ngopi dengan secangkir di lantai. Beberapa di dalam ruangan sambil minum minuman keras. Waduh, pesta ini kayaknya guys. Total 9 pekerja migran Indonesia diamankan. Mereka dilaporkan oleh tetangga toko Indonesia yang merasa terganggu dengan kebisingan yang mereka buat. Wah, itu dia. Rese mungkin ini. Seng Guibin, Wakil Direktur Cabang Boido di Kabupaten Changhua, mengatakan tidak boleh ada perkumpulan lebih dari 5 orang di dalam ruangan dan 10 orang di luar ruangan selama pencegahan epidemi berlangsung. Tuh dengerin ya.
Setelah mereka diperiksa, mereka akan diserahkan ke Departemen Imigrasi untuk dideportasi karena status mereka kaburan atau swasta. Waduh, gawat nih guys, kaburan. Selain itu, toko Indonesia yang buka tersebut selama ini tetap buka dengan cara sembunyi-sembunyi dan memperbolehkan para pekerja migran untuk makan di dalam dan tidak mentaati aturan pencegahan wabah. Waduh, ini dia ya, orang Indonesia tuh gimana sih? Dah tahu ada peraturan seperti ini ya. Ini warungnya juga loh. Sampai dia membuka warung itu sembunyi-sembunyi ya. Jadi harus diperbolehkan pengunjungnya itu untuk berkumpul-kumpul makan di dalam, sedangkan kan aturannya itu tidak boleh. Dan ini dinyatakan di sini secara sembunyi-sembunyi. Jadi kan di sini otomatis melanggar banget ya. Dan ini tentunya efeknya ya itu mikirnya, wah ini Indonesia ngeyel banget ini, nggak bisa diomongin. Saya pun nggak tahu ini toko Indonya sebelah mana ya, karena saya juga di Changhua, tapi ini nggak tahu di Changhuanya mana, saya pun tidak ngerti ya. Nah, gimana pun teman-teman, sekarang di Changhua juga sama ya, jadi tidak boleh seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini. Kalau di daerah Changhua, aturan mungkin untuk keluar beli barang atau gimana itu masih bisa ya, tapi itu juga dengan harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ya. Yang mana di sini ini statusnya kaburan ya. Ya mungkin mereka itu sudah gajian, pengen berpesta, pengen makan, minum, dan mencari warung yang mungkin bisa untuk berkumpul. Dan ternyata di Changhua ini ada, yaitu warung yang memperbolehkan untuk minum-minum dan berkumpul, yaitu secara sembunyi-sembunyi ya. Dan mungkin karena saking berisiknya, tetangga warung ini melaporkan ke pihak polisi, dan akhirnya digerebek dan kena. Dan mungkin sekarang ke-9 pekerja migran itu dideportasi karena status mereka itu kaburan guys. Waduh, ini sangat gimana ya, udah melanggar aturan, terus kaburan lagi. Wah, saya pun nggak tahu ini nanti gimana ya. Jadi pada teman-teman diharapkan ya, dimanapun berada diharapkan untuk selalu mentaati peraturan yang ada ya. Karena gimana pun peraturan yang dibuat Taiwan pastinya untuk kebaikan semua ya, bukan cuman untuk, ada juga yang komen yang istilahnya mungkin cuman untuk kesempatan atau apa, hukumnya kok terlalu ketat. Gimana pun emang Taiwan itu hukumnya ketat guys ya. Dan kita sebagai pendatang, sebagai buruh migran di sini, tentunya kita harus mentaati peraturan berada di sini ya. Sebab kita numpang di sini. Ingat, kata pepatah seperti ini, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Kita harus sadar kita berada di negara Taiwan, bukan di Indonesia. Kita di sini kerja, numpang. Jadi gimana pun harus menuruti aturan yang ada di sini ya. Jadi diharapkan kepada teman-teman, dan sekarang pun khususnya sektor formal libur 3 hari ya, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin. Karena hari Senin kan tanggal merah, jadi libur 3 hari digunakan, dimanfaatkan untuk di rumah saja ya. Jadi tidak usah keluar-keluar dan jangan membuat sesuatu yang nanti malah bikin susah sendiri. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang tidak mengerti silahkan tuliskan komentar kalian. Saya Ron Saputra, Suara TKI.